Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan beribadah. Mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu buat kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Satu bukti bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa buat setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan boleh membawakan berkat Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Terlebih lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami yang mendengar Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami boleh tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan kami boleh tetap setia dan taat Tuhan. Untuk mengiring, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan beribadah pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
istimewa Tuhan. Engkau yang selalu menolong dan menjaga kami Tuhan. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, masih ya Allah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Kau selalu menjagaku Tuhan. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, sangat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, sangat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, sangat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dikatakan. Praise our God. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku.
pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Takkan pernah bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. To the one thing true, Jesus, it is you. Berikan ucapan syukurmu melalui penyembahanmu yang terbaik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. To the one
Jesus, it is you to the one thing true, to the one thing true. Jesus, it is you. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan membawakan persembahan. Kita akan kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kalau saat ini kami ingin membawa korban persembahan yang terbaik Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, berkati hati, pikiran, bahkan tangan kami Tuhan, untuk kami bisa membawa dan memberi yang terbaik guna kehormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 5 sore dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 10 pagi. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilakukan secara onsite dan live streaming. Oleh karena protokol kesehatan, maka jumlah jemaat dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah dibatasi sesuai kapasitas ruangan gereja. Bagi jemaat yang akan hadir di gereja, mohon mendaftar melalui Ibu Asih. Shalom saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa mengikuti ibadah meskipun masih melalui streaming, saudara-saudara. Kita tetap memuji Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kalau kami boleh dalam keadaan sehat, kami sama-sama beribadah Tuhan, sekalipun tidak onsite Tuhan, tetapi kami percaya ada kuasa-Mu yang menyertai tiap firman yang disampaikan. Ada kuasa-Mu yang selalu membuat kami bersuka cita di dalam Engkau. Roh Kudus selalu memberikan ucapan syukur kepada kami, selalu memberikan semangat bagi kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, bungkus hamba-Mu dalam kuasa darah anak domba Allah. Kiranya Engkau sendiri yang menggantikan hamba-Mu berbicara, di belakang salib-Mu sembunyikan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan Engkau buka hati tiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Melalui dalam rumah masing-masing Tuhan, Engkau juga berkati mereka semua, keluarga mereka Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan selalu ada kuasa yang besar. Terima kasih Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, judul dari khotbah saya pada hari ini adalah bersyukur bila datang kematian.
Puji Tuhan saudara, kita sama-sama belajar mengucap syukur meskipun kematian datang. Kita sama-sama saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan yang kita pelajari dari Mazmur 105. Sudah berulang kali kita mendengarkan saudara-saudara khotbah melalui live streaming ini dengan pengkhotbah yang berbeda saudara. Pengkhotbahnya lain-lain, ganti-ganti. Tetapi saudara mereka sering menganjurkan kita jemaat semua untuk selalu bisa mengucap syukur. Karena di sana letak kekuatan kita. Saya sudah mencoba berulang kali untuk mengucap syukur dikala berita yang buruk sekalipun datang. Saya belajar mengucap syukur saudara. Karena di sanalah letak kekuatan kita. Saya sudah berulang kali mencobanya saudara. Karena kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka akan ada sukacita yang tidak pernah berhenti yang akan kita alami. Tapi terus terang saudara, saya belum bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala situasi saudara. Karena setiap kali ada berita kematian orang yang kita kenal saudara-saudara. Orang yang dekat dengan kita, baik itu teman sepelayanan, saudara-saudara maupun hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau saya pagi-pagi habis berdoa kemudian membuka HP saudara dan di situ tertulis ikut berduka cita, rest in peace. Saudara-saudara, hati saya langsung makdek begitu saudara ya. Ini siapa lagi yang meninggal? Karena saudara, hati saya sedih. Seharian saya bisa seperti orang linglung begitu saudara ya. Anda hamba Tuhan yang baru ikut webinar 2 hari saudara-saudara. Webinar Mekar. Sabtu pagi diberitakan dia sudah meninggal. Saudara, sungguh di luar dugaan kita dan kita kenal baik saudara dengan mereka. Saudara, sehingga hati saya menjadi galau dan kok bisa ya cepet banget meninggalnya. Itu rumah sakitnya gak cepet-cepet nolong apa bagaimana. Karena dia bisa mengikuti webinar Mekar saudara-saudara. Tetapi 2 hari kemudian dia meninggal. Saudara-saudara, saya murem sepanjang hari saudara. Hati saya gelisah sepanjang hari. Saya berteriak di dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Roh Kudus hiburkan hati saya. Saudara, karena seringkali itu terjadi saudara-saudara. Saya masih belum bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar. Firman Tuhan selalu bisa menguatkan saya dan saudara. Mari kita membaca 105, Mazmur 105 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Pemazmur memanggil orang Israel untuk menyembah, memuji, mentaati dan mencari Tuhan. Karena segala perbuatannya yang ajaib telah menuntun umat Israel, baik secara pribadi maupun kelompok, keluar dari Mesir saudara-saudara dan dibebaskan. Mereka hidup secara kudus dan taat sama hukum Allah. Karena itu Tuhan ingin bangsa Israel dibangkitkan sebagai bangsa yang kudus. Dan bisa membuat mereka bangkit semangatnya untuk bisa mengucap syukur atas perbuatan Tuhan. Di mana Tuhan sudah memelihara umat Tuhan. Mereka merasa sukacita karena tanah yang dijanjikan Tuhan sudah mereka tempati. Dan mereka bisa jadi setia dan taat kepada firman Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita belajar terus untuk mengucap syukur tanpa keluhan. Karena beratnya hidup kita ini. Saudara-saudara, sudah setahun. Saudara-saudara, pandemi ini berjalan. Dan orang sudah bosan saudara dengan pandemi. Kalau saya lihat orang sudah cuek saudara. Sehingga penambahan kasus tidak
sudah turun 4.000 sekian, sekarang hari ini naik 6.000 sekian saudara. Sungguh menyedihkan kalau membaca pengumuman itu kasus baru naik saudara. Waktu itu pernah sampai 11.000 naik dalam satu hari saudara-saudara. Sungguh luar biasa dalam hidup yang berat ini. Tetapi mari saya dan saudara belajar terus untuk mengucap syukur. Kita harus menengok ke belakang. Ingat perlakuan Allah kepada kita orang percaya sebelum pandemi ini. Allah selalu membangkitkan iman kita untuk kita bisa mengucap syukur kepada Dia. Makin hari makin setia kepada Dia yang sudah rela menyerahkan anaknya buat kita. Sekarang waktu pandemi ini, apakah kita tetap bisa bersyukur saudara-saudara? Kita baca Roma 8, 31 sampai 39. Roma 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan ini berlaku dulu sebelum pandemi, saudara, dan masih berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya. Bahwa kita lebih dari pemenang. Sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari kematian Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kematian Tuhan, ada sesuatu yang miris di dalam hati ini. Dia rela mati berdarah-darah buat saya dan saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Anaknya saja diserahkan untuk menebus dosa kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Kristus? Karena itu kita harus belajar mengucap syukur. Amin saudara-saudara. Kalau kita baca ayat 37 sampai 39 saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena ada Kristus di dalam kita. Ada Roh Allah di dalam kita yang selalu memberikan semangat, kekuatan baru kepada kita. Baik maut maupun hidup. Baik siapa saja saudara tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Karena itu saya dan saudara harus tetap fokus terus kepada Tuhan. Jangan pernah ada yang mundur saudara-saudara dari Tuhan. Karena penderitaan yang besar ini sudah terjadi. Tidak di Indonesia saja. Tapi di seluruh muka bumi ini terjadi saudara-saudara. Pandemi terjadi di mana-mana. Karena itu tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena kita lebih dari pemenang. Anaknya saja diserahkan kepada kita. Saudara-saudara untuk menebus dosa kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan kesembuhan. Perlindungan terhadap corona saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara kita harus belajar terus mengucap syukur. Dalam segala hal aku lebih dari pemenang oleh Dia. Ini yang penting. Kita kuat lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Dulu sebelum pandemi Dia mengasihi kita. Sekarang pas pandemi Dia juga pasti tetap mengasihi kita. Amin saudara. Karena itu yang pertama belajarlah mengucap syukur. Sehingga dalam menghadapi maut sekalipun saudara-saudara kita tidak takut. Ada beberapa jemaat yang kena corona saudara ya. Jangan takut, Tuhan pasti tolong kita. Amin saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara lagi karantina di rumah. Karantina pribadi di rumah, saudara jangan takut. Tetap setia sama Tuhan.
Tetap setia sama Yesus. Karena kalau dia bersama dengan kita, saudara-saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari dia. Kita lebih dari pemenang, saudara. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan sama-sama 2, 3. Kita lebih dari pemenang. Lagi saudara katakan dengan keras 2, 3. Kita lebih dari pemenang. Dari orang yang menang perang, maju perang saudara-saudara. Kita lebih dari pemenang. Amin. Karena dia yang sudah mengasihi saya dan saudara. Jadi yang pertama adalah belajar selalu mengucap syukur memang. Yang kedua, Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara-saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya dan carilah wajahnya selalu. Sebagai orang percaya kita dipanggil Tuhan. Bukan hanya untuk mencari kehadiran Tuhan saja saudara. Tetapi juga kekuatan dan kekuasaan dari kasih karunia Tuhan. Saya dipanggil, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Dia. Untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan di dalam Dia. Yang sudah mati bagi saya dan saudara. Kita semua memerlukan kekuatan ilahi. Untuk bisa terus bertekun dalam keselamatan. Dan sanggup menjalankan hidup sesuai dengan mau Tuhan. Berkenan bagi Allah. Dan berani bersaksi dengan pertolongan Roh Kudus. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saya dan saudara dalam keadaan tertekan ini. Mana berani sih ngomong. Ikut Tuhan Yesus yuk gitu. Saudara-saudara kita pikir 100 kali untuk berkata seperti itu. Tetapi saudara-saudara. Mazmur bilang. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Musisat-musisatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara kita ingat perbuatan Tuhan saudara. Yang sudah memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada kita dalam kasih karunia Tuhan. Kita memerlukan kekuatan ilahi untuk bisa terus bertekun di dalam keselamatan. Dan sanggup menjalankan hidup sesuai dengan mau Tuhan. Berkenan bagi Allah dan berani bersaksi dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus setiap hari memandang kepada Tuhan. Dan kasih karunia-Nya yang besar. Jika tidak kita akan mengalami kelemahan-kelemahan. Dan lama-lama kita kalah kekalahan rohani. Hingga mau tidak mau kita harus senantiasa membangkitkan keinginan untuk senantiasa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati kita. Hingga kita mengalami dengan nyata kehadiran dan kuasanya di dalam hidup yang kelam ini. Hidup yang kelam ini kita bisa bersuka cita karena kita senantiasa memandang pada Tuhan. Kita baca Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Mendorong kita untuk ngotot terus bertekun dalam doa saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-8. Menunjukkan tindakan yang dilakukan terus menerus. Ini berarti bahwa kita harus terus-menerus meminta, mencari dan mengetuk. Mintalah, carilah, ketoklah. Saudara-saudara, meminta berarti mengandung kesadaran dalam hati kita. Bahwa kita membutuhkan. Bahwa kita sadar akan kebutuhan dan kepercayaan. Bahwa Allah pasti mendengarkan doa kita. Mintalah, maka Dia akan diberikan kepadamu. Saudara, suatu hal yang kita rasakan, kita membutuhkan sesuatu. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Mencari berarti permohonan yang sungguh-sungguh disertai ketaatan pada kehendak Allah. Carilah maka kamu akan mendapat. Dengan tekunan sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan saudara. Sehingga kekuatan yang berasal dari kasih karunia Tuhan akan kita dapat. Permohonan yang sungguh-sungguh disertai ketaatan pada kehendak Allah. Mengetok, menunjukkan ketekunan dalam menghampiri Allah.
Sekalipun ia sering tidak langsung menjawab doa kita. Tetapi kita terus mengetuk hati Tuhan. Jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima dilandaskan pada Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita harus bersungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Hingga waktu kita berdoa, datanglah kerajaan Allah dengan kuasa Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, menghancurkan kuasa iblis dan menyembuhkan yang sakit dan meninggikan nama Tuhan. Mari saudara, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan kuasa jahat yang sudah membuat penyakit di mana-mana, saudara, membuat orang mati gampang sekali. Satu hari bisa 100 lebih saudara meninggal. Bahkan pernah 300 satu hari meninggal. Tes begitu saudara ya. Saya tidak tahu berapa menit kalau dihitung. Satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Yang mati 300 saudara. Jadi berarti berapa menit saudara meninggal satu. Tiap menit meninggal satu saudara. Dan itu sungguh membuat hati kita miris ya. Tetapi jangan takut. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita sungguh-sungguh mencari Dia saudara. Agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Hingga waktu kita berdoa, datanglah kerajaan Allah dengan kuasa Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Menghancurkan kuasa iblis dan menyembuhkan yang sakit. Sehingga nama Tuhan dapat kita tinggikan bersama-sama. Kita meninggikan nama Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kebenarannya berarti melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk mentaati perintah Tuhan. Memiliki kebenaran Kristus tetap terpisah dari dunia. Kalau saya dan saudara selalu hidup dalam kebenaran Allah, maka kita tidak doyan lagi dengan dunia ini saudara. Tidak doyan lagi, tidak suka lagi dengan dunia yang sangat bergemerlapan ini saudara-saudara ya. Dan kita selalu meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita harus berusaha untuk mentaati perintah Tuhan. Memiliki kebenaran Kristus. Sehingga kita tetap terpisah dari dunia ini. Dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Dengan dunia enggak suka lagi. Dengan dosa tidak suka lagi. Kita malah menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Kita baca Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu. Dan menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Asal, ada asalnya saudara ya. Kita mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya dengan sungguh-sungguh kita mencari Dia saudara-saudara. Menemukan Allah, mengenal di dalam kesempurnaannya. Maka seseorang itu harus mencari dengan pengabdian yang tulus. Mengenal Allah dan mengalami kuasa, berkat dan kebenaran dari kerajaannya. Tidak diterima dengan mudah, ada syaratnya. Asal engkau menanyakan Dia. Dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Cintailah Tuhan kita. Dengan serius, menanyakan kepada Dia. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Hal ini akan dialami mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia dan rindu hadiratnya, kepenuhan rohnya dan karunia hidup yang kekal. Yang berikutnya saudara-saudara. Yang pertama mengucap syukur senantiasa. Yang kedua kita dengan tekun mencari wajahnya Tuhan. Yang ketiga saudara, Mazmur 115. Ayat 1-3. Mazmur 115. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya.
Saudara-saudara, jangan sekali-kali kita mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tetapi harus selalu rindu menyatakan kemuliaan Allah dan menghormati namanya di hadapan semua orang di muka bumi ini. Kita harus memutuskan untuk hidup sedemikian rupa sehingga tidak mempermalukan atau merendahkan Tuhan kita. Jangan sekali-kali memandang rendah pada kuasa Tuhan. Karena semua Dia yang buat, saudara-saudara, bukan kami. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami. Tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Saudara-saudara, kita harus memutuskan untuk hidup sedemikian rupa. Sehingga tidak mempermalukan atau merendahkan Tuhan kita. Karena Dia ada di surga. Di mana Allah-Mu? Kalau orang bertanya, di mana Allah-Mu? Dia ada di surga, saudara bisa menjawab. Dia ada di surga, Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara-saudara, karena Dia ada di surga, bisa melakukan segala sesuatu. Terserah Dia apa yang Dia mau, saudara-saudara. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Hari Jumat, saudara, kita memperingati kematian Tuhan. Dia mati buat saya dan saudara, bukan buat siapa-siapa. Buat saya dan saudara yang percaya dengan Dia. Kita dibeli dan harganya lunas dibayar. Dibayar dengan apa sih? Dengan nyawanya, saudara-saudara. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan berbuat sesuatu yang mempermalukan Tuhan, saudara-saudara. Karena kita ini harganya mahal. Dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saya dan saudara harus memuliakan dalam hidup kita ini dengan tubuh kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus terus fokus dalam hidup ini pada kemuliaan Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mazmur 115 ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saudara, berulang kali Mazmur mengulangi saya dan saudara, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Hei kaum Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan kita dan Dia perisai kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, setiap pagi saya berdoa supaya Tuhan menjadi pertolongan bagi umat Tuhan. Menjadi perisai. Sehingga virus corona itu tidak bisa menjamah kita. Mereka tidak berani menjamah kita. Karena kita dikelilingi oleh kuasa darah anak domba Allah. Kedaulatan yang ada pada kita, saudara-saudara. Sehingga kita luput daripada virus corona ini. Mereka yang mengandalkan Tuhan. Bukan karena, kalau saudara membaca dari ayat 4 sampai ayat 8. Saudara-saudara, di situ berhala-berhala disembah. Patung yang dibuat dari besi, dari emas, dari kayu. Saudara-saudara, mereka punya kaki tapi gak bisa berjalan. Mereka punya tangan tapi tidak bisa dipakai. Mereka punya mulut tapi mereka tidak bisa berbicara. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar. Itulah Allah mereka. Tapi kalau saya dan saudara, Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus yang ada di surga yang hidup. Dia sudah mati di salib, saudara-saudara. Tapi pada hari yang ketiga, dimuliakanlah Allah.
Dia bangkit dari kematian dan kunci alam maut ada di dalam tangannya. Saudara, karena itu kita disebut pemenang. Mereka yang mengandalkan Tuhan dan bukan pada berhala-berhala. Kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus sebagai pertolongan dan perisai kita. Dialah pertolongan dan perisai kita, saudara-saudara. Pada Mazmur ayat yang ke-12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Saudara-saudara sampai ayat 15, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, maka jangan takut. Sekalipun pandemi, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Gak tahu datangnya dari mana, dari utara, barat, selatan, timur, saudara. Datang berkat itu buat saya dan saudara. Dia memberkati saya dan saudara orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya teringat cucu saya yang paling besar sudah SMP, saudara ya. Dia ada suatu pertanyaan kuesioner begitu saudara yang dia tidak tahu. Dan maminya WA dia, Kak, buka buku saja. Lihat, gak mau nanti Tuhan marah mami. Kalau saya tidak jujur Tuhan marah. Saudara, sejak kecil kita harus mengajar anak-anak kita takut sama Tuhan. Ya, saya nggak ngepek pun, saudara-saudara siapa yang pernah bersekolah, yang tidak pernah ngepek, saudara saya juga pernah ngepek. Dulu waktu masih satu tingkat sama Pak Dwijo, tingkat 1 di sekolah kedokteran, dia selalu duduknya di depan samping saya, di depan, jadi tidak pas depan ya, di samping begitu. Sehingga kalau ada soal yang nggak bisa, saya nomor 1 gitu misalnya. Terus dia beginikan kertasnya, diberdirikan saudara. Sehingga saya tahu jawabannya. Saudara, itu salah di hadapan Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun yang besar saudara. Saya harus tetap takut sama Tuhan. Jangan lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Suami-suami setia terus sama istri. Istri setia terus sama suami. Dalam keadaan yang terjepit seperti ini, seringkali suami nyalakan istri, istri nyalakan suami. Gak ada yang salah, semua sudah dilihat oleh Tuhan. Tuhan mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Saudara dimanapun saudara berada, takutlah akan Tuhan. Jangan lakukan yang salah, jangan mencuri, jangan korupsi saudara-saudara. Jangan lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Karena dia melihat saya dan saudara. Dan dia memberkati orang yang takut akan Tuhan. Dia mengingat orang yang takut akan dia dan berjanji akan memberkati mereka. Mari selagi kita masih hidup ini kita juga jangan sampai lengah tertarik pada hal-hal yang lain. Ajaran-ajaran sesat yang belakangan ini banyak bermunculan. Memakai alat-alat untuk dipakai sebagai sumber kekuatan. Memakai magnet, mematok magnet di tiap-tiap sudut rumah saudara. Pasti salah. Pasti salah saudara. Memakai garam untuk mengusir setan. Pasti salah. Itu zaman kuno dulu pakai garam saudara. Saya diajari pembantu saya. Di rumah saya halamannya besar saudara, ada pohon sirsaknya di sana. Banyak, ada 4 pohon sirsak saudara, tinggi-tinggi. Setiap kali mau lewat pohon sirsak, saya selalu lari. Pembantu saya tanya, kenapa kok kamu lari? Ada setannya saya bilang. Siram saja sama garam. Saudara, puji Tuhan. Pembantu saya yang tua yang sampai meninggal ikut saya saudara, ikut mami saya maksud saya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia minta dibaptis dan percaya Tuhan Yesus. Tidak lagi percaya sama garam-garam saudara ya. Karena itu tidak ada gunanya. Saudara, kita ditipu oleh iblis saudara. Ajaran sesat belakangan ini saudara banyak bermunculan. Karena itu memakai alat-alat sebagai sumber kekuatan. Jangan lakukan. Kembalilah kepada kekuatan Tuhan Allah. Karena dia yang paling tinggi kuasanya. Tidak ada yang lebih tinggi kuasanya daripada Allah Bapa di surga. Dia Allah Bapa di surga itulah kekuatan yang paling tinggi. Jadi andalkanlah dia.
Andalkanlah Dia, saudara-saudara. Dia yang paling tinggi, tidak ada lawannya. Seperti pernyataan Daud yang tertulis pada Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Saudara, seperti tadi saya katakan, setiap kali mendengarkan teman, sahabat, saudara-saudara meninggal, selalu hati saya menjadi galau. Sepanjang hari seperti orang linglung, saudara. Sehingga saya berkata kepada Leo, maaf, ini ayatnya tante salah-salah nulisnya. Karena memang lagi linglung, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, Mazmur mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kelepasan dari kematian dan menyatakan pujian semua orang percaya yang menderita yang diselamatkan oleh Tuhan dan terhindar dari kematian dan malapetaka besar. Saudara-saudara, ucapan syukur mengalir dari hati semua yang telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Mereka akan mengungkapkannya kasih, kesetiaan, kehidupan yang benar. Ayat 9. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita mendapatkan kemenangan. Kita bisa berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berjanji kepada Tuhan akan kalau kita bernasar, kalau aku sembuh, aku akan melakukan ini buat Tuhan. Aku akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan kita bayar dengan sungguh-sungguh, dengan all out saudara-saudara melayani Tuhan. Ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, saya ulangi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, jadi kalau ada yang meninggal, saudara-saudara, kalau dia sudah di dalam Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Saya pernah berkata, saudara-saudara, pada suatu khotbah kepada ketua DMP, nanti kalau saya meninggal, jangan nyanyi yang sedih-sedih ya. Jangan nyanyi, sabar dalam susah sukamu ya. Tetapi puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Karena ibu gembala saudara sudah bersama dengan Tuhan. Karena ibu gembala saudara meskipun mati, karena dia mengenal Tuhan, percaya Tuhan, ada di dalam Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin saudara-saudara. Ucapan syukur dan tekad yang teguh untuk mentaati Tuhan. Berharga kematian orang yang dikasihinya. Tuhan secara cermat mengawasi kehidupan umatnya yang percaya. Karena itu jangan takut pada kematian. Karena sudah dikuasai oleh Tuhan. Ketika mereka meninggal, Tuhan secara cermat mengawasi kehidupan umatnya yang percaya. Karena itu jangan takut pada kematian. Karena sudah dikuasai oleh Tuhan. Ketika mereka meninggal, Ia ada bersama-sama mereka. Jadi pada waktu orang percaya meninggal, dia bersama-sama, dia sudah bersama-sama mereka yang meninggal. Kematian mereka yang percaya Tuhan yang sangat berharga baginya adalah saatnya mereka yang meninggal dibebaskan dari semua kejahatan dunia yang makin menyeramkan ini. Diangkat dari kehidupan ini kepada kemenangan yang berbahagia. Jadi kalau orang mati itu justru menang, saudara. Dia diberi kemenangan yang berbahagia. Dan dibawa ke surga untuk memandang wajah Yesus yang kita rindu-rindukan ini. Jadi sekali lagi jangan takut kepada kematian. Justru berbahagia orang yang mati. Mati di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya dan saudara semua harus tetap setia. Taat dan berserah kepada Tuhan. Saudara, yang pertama jangan takut pada kematian. Dengan cara mengucap syukur terus menerus kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, saya dan saudara harus
terus dengan setia mencari wajah Tuhan. Jangan pernah undur dari dia. Pelayan-pelayan Tuhan, para diaken, para pengerja, jangan mengambil keputusan mundur karena pandemi ini menyusahkan kita, nanti ketularan. Saudara, saya pada waktu Cucu dan Matias kena dua-dua saudara positif swab antigennya ya. Swab antigennya positif ya. Tapi swab CPR-nya negatif ya. Saudara, saya bilang sama suami saya, jangan pergi ke gereja. Gereja kosong kan, tidak boleh ada orang yang masuk. Sumbernya di gereja saya bilang saudara ya. Karena dua pengerja kena, bayangin saudara ya, bersamaan. Pasti paling enggak di pojokan sana itu tempatnya saudara ya. Jadi saya bilang semprot, kosongkan 3 hari. Suruh semprot semua, luar, dalam, muka, belakang, atas, bawah, semua disemprot. Saudara ya, puji Tuhan. Kematian adalah kebahagiaan bagi saya dan saudara. Karena kita akan menemukan kebahagiaan itu saudara. Saya sungguh bersuka cita mendapatkan ayat ini saudara ya. Jadi ketika mereka meninggal, ia ada bersama-sama mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka yang meninggal. Saudara-saudara. Jadi kematian mereka yang percaya kepada Tuhan, yang sangat berharga baginya, saudara-saudara, adalah saatnya mereka dibebaskan dari semua kejahatan di dunia ini. Kalau saudara lihat di dunia ini saudara, orang bunuh orang itu gampang banget saudara. Tukang saja diberhentikan saudara, itu suami istri dibunuh. Ya, suami istri dibunuh karena tukang yang masih muda itu kerjaannya nggak benar saudara. Jadi diberhentikan. Marah saudara. Malamnya dia masuk ke rumah dan suami istri yang ada di rumah itu dibunuh saudara. Jadi sangat kejam sekali orang membunuh orang itu mudah sekali saudara. Ada yang satu keluarga dibunuh, anak istri, suami dibunuh semua saudara-saudara. Sekarang ini jahat sekali. Dan kalau kita mati, kita dibebaskan dari kejahatan. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Kita ketika mereka meninggal, kita sudah bersama-sama dengan dia. Pada waktu kita meninggal, kita ada di tangan Tuhan. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, kita dibebaskan dari kejahatan dunia yang makin menyeramkan ini. Diangkat dari kehidupan ini kepada kemenangan yang berbahagia. Saudara yang meninggal dibawa pada kemenangan yang berbahagia. Karena itu saya pesan kepada tim DMP supaya nyanyinya itu yang girang. Kalau perlu full band begitu saudara ya. Nyanyi, pokoknya nyanyi yang senang-senang deh. Puji Tuhan, haleluya. Pokoknya yang senang-senang aja saudara ya. Yang praise, jangan yang worship. Susah, dalam susah sukar. Jangan nyanyi yang sedih-sedih gitu. Nanti semua pada nangis karena ibu gembalanya meninggal. Ya saudara, saya baru beberapa minggu yang lalu ada seorang istri gembala yang meninggal. Bukan karena corona saudara, tapi karena ada kanker yang sudah metastase. Dia tidak tahan di kemoterapi saudara ya. Sehingga dia meninggal. Itu semua jemaat pada nangis semua. Dibatasi ya. Karena prokes dibatasi, saya pergi ke tempat duka, ditaruh disemayamkan di gerejanya, saudara ya. Semua pada nangis. Kelompok dewasa muda nyanyi nangis semua. Kelompok guru sekolah minggu nyanyi nangis semua, saudara ya. Jadi semua nangis. Saya pikir ini kan, saya jadi ikut kesetrum, ikut nangis gitu saudara ya. Kan nangis itu nyetrum saudara ya. Lihat orang nangis ikut nangis gitu, kesian. Masih muda saudara ya, 50-an umurnya. Saudara jangan menangis, saudara harus tahu. Sejak sekarang kalau ada orang yang mati saudara jangan menangis. Puji Tuhan, dia sudah bersama Tuhan. Dia ditaruh di tempat yang berbahagia saudara-saudara. Di dunia ini saudara, tidak ada yang berbahagia terus-menerus, enggak ada saudara. Dan dia dibawa ke surga memandang wajah Yesus yang kita rindu-rindukan, yang kita layani seumur hidup kita ini.
kita bertemu dengan dia. Ada kebahagiaan yang kekal saudara-saudara, yang tidak bisa hilang. Jadi sekali lagi, jangan takut pada kematian. Justru berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya dan saudara semua, jangan undur. Sekali lagi pesan saya kepada jemaat yang ada di mana-mana yang sedang mendengarkan khotbah hari ini. Tetaplah setia, tetap taat dan berserah pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan tetap kuat memandang kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita sebelum menutup firman Tuhan ini, kita sama-sama kembali berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur padamu. Kami mengucap syukur di kala kematian, di kala duka itu datang. Kami bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami selalu mencari wajah-Mu karena di sana letak kekuatan dan kekuasaan-Mu Tuhan. Kuasa yang tinggi ada di surga. Engkau ada di surga. Melakukan segala sesuatu terserah apa mau-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kematian tidak membawa kesedihan bagi kami. Tetapi kematian membawa sukacita bagi mereka yang meninggal Tuhan. Engkau sudah bersama dengan dia. Engkau sudah bersama dengan mereka yang pergi Tuhan. Yang sudah pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbinglah jalan hidup kami. Tuntunlah selalu kami ke jalan yang benar. Roh Kudus, hiburkanlah hati kami. Biar kami selalu bisa mengucap syukur kepadamu. Ada sukacita yang tidak bisa diambil dari kami. Kami tidak bisa dipisahkan dari Engkau Tuhan. Karena kami ada bersama-sama dengan Engkau. Sehingga apapun yang terjadi kami tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Kalau sebentar kami akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Ada kemenangan di situ Tuhan. Sekalipun Engkau mati. Tapi 3 hari kemudian Engkau bangkit dan menang. Kunci alam maut ada di dalam tangan-Mu. Kematian ada di dalam tangan-Mu. Yang menentukan kita hidup atau mati adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena itu beri kekuatan kepada setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Yesus. Dia ada selalu bersama dengan kita, jemaat yang mengasihi Tuhan. Karena itu takutlah akan Tuhan. Dia perisai dan pertolongan bagi kita. Dia perisai dan pertolongan bagi kita. Kiranya Tuhan menyertai tiap jemaat dimanapun mereka berada. Di pelosok-pelosok Tuhan, Engkau juga menyertai mereka. Baik jemaat yang beribadah di OSCC, yang berada di Taman Cibodas, Taman Meruya, yang ada di Ambon, ada di Masohi Tuhan. Engkau berkati mereka semua, bungkus mereka dalam kuasa darah anak domba Allah. Engkau patahkan semua virus corona, Engkau patahkan kuasa iblis yang menjadi sutradaranya Tuhan. Engkau hancurkan, ikat, masukkan ke dalam api laut yang paling dalam. Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menjamah kami. Mereka tidak bisa melemahkan kami. Karena kami tetap kuat di dalam Engkau. Bungkus kami semua jemaat-Mu dalam kuasa darah anak domba Allah. Nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini. Tuhan, Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Selama hidupnya dia tetap setia kepadamu. Tetap memuji dan memuliakan Engkau dalam hidupnya. Ada kemenangan yang besar dalam hidupnya. Karena kami memang lebih dari pemenang. Setiap jemaat Engkau berkati Tuhan. Jangan sampai ada yang kekurangan. Jangan sampai ada yang sakit. Engkau jamah mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang sedang dikarantina Engkau jamah Tuhan dan keluarkan mereka. Tesnya semua negatif Tuhan. Dan Engkau menolong mereka untuk mengucap syukur kepadamu. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, sungguh terima kasih. Kami menyerahkan pembangunan di Ambon ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyelesaikan lantai 2. Sehingga boleh dipakai Tuhan untuk ibadah gereja di Ambon. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau selalu menolong kami. Kapanpun berakhir pandemi ini. Kapanpun Tuhan. Kami menyerah dalam tangan-Mu. Kami berserah dalam tangan-Mu.
Engkau yang menentukan semuanya. Waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan. Karena waktu-Mu adalah waktu yang sangat tepat untuk kebaikan kita semua orang yang percaya kepada-Mu. Beri kekuatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan siapkan hati untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan dan buka hatimu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu terimalah damai sejahtera Allah dan sukacita penuh dalam hatimu dan seisi keluargamu. Terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, di mana engkau selama hidup ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan.